Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua yang akan membawakan peradilan agama dan mahkamah syariah pada penjajahan Belanda. Nama saya Husni Al-Barok, NIM 191152. Yang kedua, Fadilah Sidni Ilma 19211168. Yang ketiga, Intan Jazilatin 1921121167. Yang pertama, sejarah masuknya Belanda dan Jepang ke Indonesia dan kebijakan pemerintahan Belanda terhadap hukum Islam dan peradilan agama. Kedatangan bangsa Belanda pertama kali dipelopori oleh ekspedisi di bawah pimpinan Comles dan Portman tahun 1996. Mereka berhasil mendarat ke pelabuhan Banten dan bermaksud mengadakan kontrak perniagaan dengan para saudagar pribumi. Pada tahun 1602 di negeri Belanda berdiri suatu himpunan dagang untuk daerah timur yang dikenal dengan VOC. Tanggal 3 Februari 1942 Samarinda diduduki pasukan Jepang. Pada waktu itu Samarinda masih dikuasai tentara Hindia Belanda. Dengan direbutnya lapangan terbang oleh Jepang, maka tanggal 10 Februari 1942 Banjarmasin dengan mudah dapat diduduki. Pada tanggal 4 Februari 1942 Ambon berhasil diduduki Jepang, kemudian dilanjutkan pada tanggal 14 Februari 1942 menguasai Palembang dan sekitarnya. Dengan jatuhnya Palembang, maka dengan mudah Jepang masuk ke Jawa. Setelah Jenderal Terporter menyatakan menyerah tanpa syarat pada Panglima Militer Jepang untuk kawasan selatan pada tanggal 8 Maret 1942, segera pemerintahan Jepang mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942. Selanjutnya, kebijakan Jepang untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia diantaranya adalah 1. Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai anggota mayoritas penduduk Pulau Jawa. Yang kedua, mendirikan kantor urusan agama yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri. Ketiga, mengizinkan berdirinya ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU. Keempat, menyetujui berdiri Majelis Suriah Muslim Indonesia Masyumi pada bulan Oktober 1943. Kelima, menyetujui berdiri Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya PETA. Keenam, memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan kewenangan pengadilan agama dengan meminta seorang ahli hukum adat pada bulan Januari 1944. Selanjutnya, B. Dasar hukum dan wewenang PA pada masa Belanda dan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, peraturan mengenai peradilan agama tidak mengalami perubahan. Hal ini didasarkan pada peraturan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942. Selama itu Mahkamah Islam Tinggi diurus oleh Shihobu atau Departemen Kehakiman. Yang kedua, di masa lampu Mahkamah Syariah ada sebutan nama peradilan agama di luar Jawa dan Madura yang sudah berdiri sejak awal kemerdekaan Indonesia. Tepatnya dengan dikeluarkannya peraturan pemerintahan nomor 45 tahun 1957 yang mengatur tentang dibentuk Mahkamah Syariat untuk peradilan tingkat pertama dan Mahkamah Syariah di tingkat provinsi untuk badan peradilan tingkat banding. Ketika peradilan agama pada masa ini sempat terancam karena adanya pertentangan antara tokoh nasional, golongan Islam menginginkan tetap mempertahankan peradilan agama dan pemulihan kewenangan peradilan agama di bidang kewarisan. Sedangkan golongan nasionalis menginginkan agar peradilan agama dihapus karena negara harus memisahkan antara urusan agama dan urusan negara, tidak perlu berdasarkan hukum Islam. Yang terakhir, pengadilan agama tidak jadi dihapuskan karena Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu Indonesia diproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara yang merdeka
merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, C. Implikasi pengaruh bagi peradilan agama. Terhadap wewenang pengadilan agama ada 3 tahapan. Yang pertama, wewenang pengadilan agama untuk daerah Jawa dan Madura. Melalui resolusi tanggal 7 Desember tahun 1935 yang dimuat dalam STAPL 1835 nomor 58, pemerintah pada masa itu mengeluarkan penjelasan tentang pasal 13 STAPL 1820 nomor 20 yang isinya apabila terjadi sengketa antara orang-orang Jawa satu sama lain mengenai soal-soal perkawinan, warisan, dan sengketa lainnya yang diharuskan diputus menurut hukum Islam, maka para pemuka agama memberi keputusan. Yang kedua, wewenang pengadilan agama untuk daerah sebagian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Wewenang peradilan agama untuk daerah ini diatur dalam pasal 3 ayat 1 STAPL 1938 yang berbunyi, kerapatan koti itu semata-mata berkuasa memeriksa perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan perkara lain tentang NTR dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan perantara hakim-hakim agama kan berkuasa memutuskan perceraian dan menyatakan bahwa syarat jatuhnya talak yang digantungkan sudah ada. Yang ketiga, terhadap hukum acara peradilan agama. Sebagai akibat dari pengaruh politik kolonial Belanda yang mengadakan lembaga executoire verklaring, pengadilan agama mempunyai kedudukan yang tidak sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya. Menempatkan PA yang sederajat bukanlah tidak dinyatakan seperti terlihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Berdasarkan kedua undang-undang ini, PA adalah pengadilan yang berdiri sendiri di samping pengadilan lain. Selanjutnya, D. Pengadilan agama sebagai salah satu peranan hukum. Terdapat 2 kewenangan. Yang pertama, kewenangan relatif, yang kedua, kewenangan absolut peradilan agama. Kewenangan relatif terbagi menjadi 2, yakni kewenangan relatif perkara gugatan yang pada dasarnya setiap gugatan diajukan ke pengadilan wilayah hukumnya. Yang kedua, kewenangan relatif perkara permohon, itu kekuasaan relatif pengadilan agama dalam perkara pemohonan diajukan ke pengadilan yang wilayahnya meliputi kediaman pemohon. Yang kedua, kewenangan absolut peradilan agama, yakni wewenang peradilan agama itu diatur dalam bab 3 pasal 49 sampai pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan di dalam ketentuan pasal 49 yang berisi A. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Yang B. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 ialah hal-hal yang mengatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Yang C. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 ialah penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan mengenai harta peninggalan. Selanjutnya, E. Penerapan hukum Islam lewat jalur infrastruktur dan suprastruktur. Diberlakukannya hukum Islam di Indonesia sudah mengalami naik turun seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Di balik itu semua, akar kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik. Akan tetapi, hal itu tidak menyebabkan hukum Islam secara otomatis bisa diberlakukan dan dipositifkan. Untuk itu, diperlukan strategi atau pendekatan dalam rangka pelembagaan hukum Islam guna efektivitas transformasinya. Transformasi lewat jalur suprastruktur politik dilaksanakan menurut alur pemerintahan yang ada di Indonesia. Lembaga negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan hukum adalah lembaga legislatif berupa undang-undang, eksekutif yaitu bidang pemerintah, dan yudikatif yaitu bidang peradilan atau kehakiman. Dalam bidang eksekutif yang kaitannya erat dengan persoalan institusi keislaman maupun keluarga Islam adalah Departemen Agama. Kementerian Agama adalah instansi
pemerintah yang bertugas melaksanakan tugas umum pemerintah di sektor keagamaan. Pembangunan bidang agama sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional adalah untuk menciptakan manusia berakhlak, berbudi pekerti luhur, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kehadiran Kementerian Agama adalah memberikan jaminan hukum dan pelayanan kehidupan beragama bagi segenap bangsa Indonesia. Sesuai dengan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wewenang pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama adalah memfasilitasi kepentingan masyarakat beragama tersebut sesuai dengan fungsi badan pemerintah lainnya. Transformasi melalui jalur infrastruktur politik dilakukan dengan mengoptimalkan dan memaksimalkan peran partai-partai politik yang ada dan juga organisasi Islam yang mempunyai basis struktural seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang tujuan didirikannya adalah berlakunya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menganut salah satu mazhab 4. Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta 1912 dalam perjalanan sejarahnya selama lebih dari 85 F. Hubungan pengadilan agama dan mahkamah syariah dengan bidang lainnya. Adanya peradilan agama sebagai badan peradilan pelaksanaan kekuasaan kehakiman telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 24 dan 25. Penerimaan lembaga peradilan agama sebagai salah satu badan peradilan di antara 4 badan peradilan yang ada di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Hal tersebut dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia telah diakui sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Lama, yaitu pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang kini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Sama halnya ilmu lain, peradilan agama juga adalah salah satu disiplin ilmu yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ia merupakan mata rantai yang berhubungan erat dengan bidang lainnya. Beberapa contoh kajian peradilan agama di Indonesia yang berhubungan dengan bidang lain sebagai berikut. Yang pertama, tarikh tasrik. Perkembangan hukum Islam di Indonesia merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi secara berkesinambungan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan hal yang berkenaan dengan dinamisasi masyarakat itu secara langsung turut mewarnai peradilan agama itu sendiri. Karenanya peradilan agama berhubungan dengan tarikh tasrik tersebut. Yang kedua, Risalat Al-Qadha Umar. Risalat Al-Qadha Umar Ibnu Khattab adalah surat Umar Ibnu Khattab sebagai khalifah pada Abu Musa Al-Asy'ari, seorang qadhi untuk daerah Kufah. Surat ini berisi tentang hukum acara yang mengatur bagaimana seharusnya hakim memeriksa perkara dan menjadi dasar-dasar hukum acara dalam kajian fikih Islam. Berhubung Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah termasuk membicarakan hukum acara peradilan agama di Indonesia, maka hal itu berhubungan erat dengannya. Yang ketiga, Majalah Al-Ahkam Al-Adaliyah. Majalah Al-Ahkam Al-Adaliyah ini dijumpai di Kerajaan Turki Utsmani dan dijadikan sebagai literatur dan rujukan beracara dalam bidang hukum material. Memperhatikan keberadaannya sebagai sumber rujukan proses penyusunannya dan sistematisasinya mempunyai kesesuaian dengan kompilasi hukum Islam di Indonesia. Karenanya kedua hal ini dipahami memiliki hubungan yang erat. Yang keempat, Syiasah Syariah. Syiasah Syariah berbicara tentang